Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat hyperlink di PowerPoint. Sebelum kita masuk pada penjelasan bagaimana cara membuat hyperlink di PowerPoint, terlebih dahulu saya ingin tunjukkan bagaimana sih proses hyperlink di PowerPoint tersebut. Nah, di sini saya coba buat kotak-kotak yang nantinya kita akan klik. Ketika kita akan klik, maka dia akan langsung terlink di tempat di mana file itu berada. Dengan catatan, ya, kalau dia kalau belum terlink, maka kita klik pun, ya, itu tidak akan bisa. Bahkan dia hanya akan berpindah pada slide selanjutnya, tidak pada slide di mana atau dokumen di mana dokumen tersebut berada. Sebagai contoh, misalkan ini. Kalau misalkan saya klik video, harusnya kalau kita sudah hyperlink, maka ini akan masuk kepada slide video. Sama juga dokumen. Misalkan kita ingin memasukkan dokumen tertentu, kita klik, dia langsung masuk atau membuka dokumen tersebut. Nah, coba kita cross check satu saja dulu video. Ini, kita klik. Nah, dia melangkah ke identitas. Sementara yang kita inginkan adalah video. Nah, coba bandingkan dengan yang ini, yang tabel. Kalau video, lihat yang muncul hanya ada kursor. Ketika kita sudah hyperlink itu kayak ada tulisan tangan di situ, ada simbol tangan di situ. Itu artinya sudah di hyperlink. Kotak ini yang di hyperlink. Jadi, boleh kotak ini yang di hyperlink, boleh tulisan ini yang di hyperlink, ya. Oke, kalau saya lebih cenderung pakai kotak ini yang di hyperlink karena nanti di mana saja kita letakkan kursornya itu pasti langsung dia bisa diklik. Sementara kalau kalimatnya atau katanya saja, maka kita harus klik di katanya baru, atau di tabel ini, tulisan tabel ini baru bisa terlink. Saya coba klik ini. Nah, maka langsung muncul di tabel sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini di bagian pojok juga, ya, di bagian pojok itu ada home yang nantinya home ini ketika kita klik akan kembali pada halaman utama kita yang tadi, ya. Saya coba klik. Nah, kembali ke halaman utama. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat hyperlinknya? Perhatikan atau simak video saya berikut ini. Saya close. Kemudian kita cara membuat hyperlinknya cukup gampang. Misalkan nih video, saya klik seperti ini, kemudian ke insert, kemudian kita pilih hyperlink. Nah, di sini ada banyak pilihan, ya. Mulai dari exciting file or web page. Nah, ini artinya apa? Kita linkkan dengan suatu file atau dokumen di luar PowerPoint tersebut. Kemudian yang ini itu dilinkkan dengan slide yang ada di dalam PowerPoint kita. Misalkan slide pertama ini isinya apa? Home. Slide kedua isinya apa? Identitas. Slide ketiga isinya apa? Tabel. Slide keempat isinya apa? Video dan lain sebagainya, ya. Nah, yang akan kita coba jelaskan nanti adalah yang ini dan yang ini. Nah, karena yang kita ingin linkkan adalah pada poin video, yang mana video ini sudah ada di dalam PowerPoint kita, maka yang kita pilih bukan ini, tetapi yang dipilih adalah place in this document. Kemudian kita cari di mana sih letak dari video tersebut. Kita coba cek. Kita cek di sini. Ternyata bukan, ya. Untuk melihatnya, previewnya di sini, ya. Kemudian di sini, ini juga bukan. Ini juga bukan. Kemudian ini, oke. Kemudian kita klik oke. Kita cross check. Untuk cross checknya tinggal slide show. Ini sudah benar atau tidak. Nah, ciri pertama bahwa ini sudah di hyperlink adalah kursornya berubah. Dari yang awalnya begini, kemudian ini kita tempatkan sudah model atau bukan lagi kursor biasa, tetapi ada simbol tangan di sana, ya. Kemudian kita coba kita cross check, kita klik. Nah, ini langsung muncul videonya. Tinggal kita play saja videonya, ya.
Misalkan ini video kegiatan aktualisasi saya misalkan ya. Nah, untuk kembali kita tinggal klik home lagi ya. Nah, seperti itu. Begitu pula seterusnya. Ini misalkan identitas, saya hyperlink lagi karena identitas itu masih dalam dokumen yang sama, saya pilih identitas yang ini kemudian oke. Nah, kemudian di sini ini boleh kita isi home, bisa kita tulis juga next atau after ya. Nah, untuk membuat next dan afternya itu cukup gampang, boleh secara manual, boleh secara otomatis yang sudah disediakan oleh SAP. Nah, saya coba dulu yang secara otomatis. Berarti kita gunakan ini dia. Nih. Oke, kita pilih previous ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita ke insert, kemudian save. Selanjutnya kita pilih untuk yang next. Nah, ini berarti next slide. Maksudnya adalah slide selanjutnya. Nah, ini kita tinggal atur, kemudian tempatkan di sini. Oke, nih seperti ini misalkan. Nah, untuk home-nya berarti kalau home yang ini tadi saya coba hapus ya home ini. Ini boleh kita ambil juga di save ya. Kemudian kita cari home. Nah, kita klik di sini. Kita tempatkan. Karena home itu yang ini, yang paling atas atau rumahnya. Jadi, ceritanya maksud home itu adalah rumah yang di dalamnya ada kamar-kamar. Kemudian, melalui rumah tersebutlah kita masuk melalui rumah tersebut kita masuk di kamar-kamarnya ya. Contohnya tadi misalkan rumahnya ini kamar-kamarnya ada video, ada identitas, ada tabel, ada dokumen misalkan. Nah, ini coba hyperlinknya kita bisa atur sebenarnya. Ini home-nya berada di mana? Di slide pertama kah atau slide terakhir? Biasanya home itu berada di slide pertama, maka kita pilih first slide. Kemudian kita klik Oke. Nah, sekarang ini bisa kita copy untuk yang lainnya. Misalkan untuk yang bagian tabel kita tinggal copy. Kemudian di video juga kita tinggal berarti di video sisa yang back saja ya. Oke. Kita cross check ya. Cara cross checknya sini. Misalkan kita ke tabel misalkan. Nah, kita cross check previousnya. Ya, kembali ke identitas. Kita majukan atau next-nya dia ke tabel. Kita next-kan lagi, dia ke video. Kalau kita kembalikan lagi, dia ke tabel. Kalau kita klik home, maka dia akan kembali ke home. Ya, kemudian misalkan kita ingin cek tabel lagi dari home ini. Jadi, home ada 4 kamar. Ada kamar tabel, video, identitas, dan dokumen. Kita klik yang tabel. Nah, langsung ke tabel. Kita ingin kembali lagi ke home atau menu utama. Nah, sekarang yang belum terlink itu adalah dokumen. Nah, yang ini agak berbeda dengan tadi. Kalau yang ini kita ingin melinkkan atau mengkoneksikan simbol ini atau kotak ini dengan dokumen di luar dokumen tersebut atau di luar PowerPoint. Caranya cukup gampang, sama dengan yang tadi, insert, kemudian hyperlink, kemudian cari ini, exiting file. Misalkan yang ingin saya koneksikan adalah misalkan kontrak kuliah ya. Boleh apa saja sebenarnya, boleh PowerPoint, Word, kemudian PDF dan lain sebagainya. Ini kontrak kuliahnya saya koneksikan. Kita coba cross check. Nah, ketika ini sudah terlink ya, klik dokumen maka akan muncul file tersebut. Kita menunggu. Nah, dia langsung muncul file tentang kontrak kuliah dan overview materi komputer. Overview materi komputer 1 ya. Nah, ini kita coba close. Kemudian saya ingin tunjukkan kepada mahasiswa semuanya bahwa bagaimana kalau misalkan yang kita klik itu bukan kotak ini tetapi tulisan di dalam. Apa yang membedakan ya? Ini saya coba buat lagi satu kotak. Misalkan nih, saya buat satu kotak.
Kemudian ini saya coba edit text, misalkan dokumen 2 lah. Ini namanya dokumen 1 ya. Nah, untuk melingkan saya tidak gunakan seluruh space atau seluruh kotak yang ada di sini, tetapi yang saya gunakan hanya ini saja, tulisan dokumen. Nah, caranya boleh juga ini ya. Kita tempatkan kursor atau kita blok juga boleh, kemudian kita insert, kemudian hyperlink. Nah, misalkan tadi itu masuk di kita bisa cari ya. Misalkan saya cari komputer 1, misalkan kemudian misalkan artikel nih ya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita coba slideshow. Nah, inilah yang membedakan kalau misalkan kita hyperlink pada kalimatnya, maka akan muncul garis bawah seperti ini. Dan ini ya, tanda tangan itu akan muncul hanya ketika kita menempatkan kursor pada kata dokumen 2 ini. Ketika saya pindahkan di sini, maka ini tidak akan terhyperlink. Sebagai contoh, misalkan saya di sini ya. Kalau ini kan bebas saja di mana saja nih. Langsung ke dokumen 1 ya. Kalau ini tidak, coba saya klik. Tidak pada dokumen yang diharapkan ya. Ini bisa menuju ke dokumen yang diharapkan ketika kita tempatkan kursor pada katanya, pada kalimatnya, pada huruf-hurufnya ya. Seperti ini. Misalkan saya klik sehingga muncul tampilan Word ya. Agak menunggu karena ini Word, makanya prosesnya agak lama. Nah, seperti ini ya. Nih, tinggal kita close. Sehingga, apa sih manfaat dari hyperlink ini? Manfaatnya adalah kita tidak perlu repot-repot mencari filenya. Kita tinggal mempersiapkannya. Ketika kita butuh, tinggal kita klik file tersebut. Langsung bisa kita temukan. Kemudian, sama juga di sini, ketika kita ingin ke slide tertentu, misalkan tidak harus next, kita tinggal buat hyperlinknya saja. Ya. Bahkan sebenarnya dengan hyperlink ini, kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Karena siswa kita hanya akan mengklik ya kotak-kotak misalkan atau tulisan-tulisan yang ada pada home yang kemudian mereka langsung terkoneksi dengan dokumen yang dimaksud. Saya kira kita coba satu kali untuk semuanya ya. Kita cek tabel. Nah, langsung menuju tabel. Kita cek previousnya atau sebelumnya. Ini ke identitas. Kalau saya next-kan, dia kembali ke tabel ya. Kemudian kita klik home lagi. Nah, kembali ke menu utama. Sama juga video. Sama ya. Kemudian kita klik home, kembali ke menu utama. Identitas juga muncul. Kita klik home, kembali ke menu utama. Kalau dokumen 1 kita buka, maka akan muncul dokumen 1 seperti ini. Kemudian, kalau dokumen 2 kita buka, ini Word, maka yang akan muncul adalah file Word kita seperti ini. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk membuat hyperlink di PowerPoint. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.